Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perancangan sistem aplikasi penjualan dan stok minuman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Pratama dengan NIM 2255202007. Dan saya Farhan Ramadhani dengan NIM 2255202081. Dan saya Mufti Ismail Saib dengan NIM 2255202033. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Tujuan penelitian: membuat aplikasi penjualan dan informasi stok minuman. Membuat sistem yang dapat mempermudah karyawan untuk rekap keuntungan dan stok barang. Manfaat penelitian: manfaat bagi pengguna sistem informasi penjualan minuman ini diharapkan mempermudah penjualan serta mempermudah pembuatan laporan penjualan di akhir tahun, serta dapat mengubah sistem manual yang terkesan sudah jadul menjadi sistem yang lebih modern atau komputerisasi. 2. Manfaat bagi pembeli: diharapkan pembeli dapat memperoleh pengalaman yang memuaskan dan cepat pada saat transaksi pembelian minuman. 3. Manfaat bagi lingkungan akademis: memberi tambahan referensi pada adik tingkat untuk dijadikannya referensi dalam pembuatan skripsi dan artikel yang berhubungan dengan VWNet. Metode penelitian: pada penelitian ini mengambil studi kasus di toko berkah abadi yang beralamat di Desa Sukaraja. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka, sedangkan metode pengembangan software menggunakan metode waterfall. Kebutuhan sistem: 1. Perangkat keras, laptop, keyboard, handset, mouse. 2. Perangkat lunak, Microsoft Word, Google, YouTube, VBNet, MySQL. Metode pengembangan sistem: analisis. Analisis sistem merupakan analisis aliran kerja, manajemen, dan sistem yang sedang berjalan, yang digambarkan menggunakan UML diagram seperti use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. 2. Desain. Desain sistem memberikan gambaran atau tampilan dari sistem yang akan dibuat dengan menggunakan perangkat lunak prototype. 3. Coding. Codingan perancangan sistem. Dalam tahap ini dilakukan proses pemrograman dengan menggunakan VBNet. 4. Testing. Testing adalah proses pengujian sistem perangkat lunak untuk memastikan bahwa seluruh bagian sistem sudah diuji, memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk minimalisir kesalahan, pengujian sistem yang dilakukan menggunakan metode black box. 5. Implementation. Implementasi merupakan menerapkan serta memelihara sistem yang telah dibuat. 6. Maintenance. Pemeliharaan termasuk perbaikan termasuk kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah perancangan. Yang pertama adalah flowchart. Di sini flowchart yang pertama yaitu adalah bagian mulai, yang kedua ada input, yaitu admin akan menginputkan data konsumen, data barang, data penjualan. Setelah itu data-data tersebut akan diteruskan dan dimasukkan ke dalam database. Setelah itu selesai, dan kemudian yang kedua ada data flow diagram level 6, level 0. Di sini admin akan melakukan penginputan kepada sistem, yaitu berupa data konsumen, data barang, dan data penjualan. Kemudian sistem akan meneruskan kepada konsumen, yaitu data barang dan keranjang pembelian yang nantinya akan ditampilkan pada menu pembelian. Di sini konsumen sebelum melakukan pembelian biasanya akan melakukan login atau login, serta setelah melakukan login maka konsumen baru bisa untuk melakukan pembelian. Setelah pembelian selesai, maka sistem akan memberikan feedback atau laporan kepada admin, yaitu berupa laporan barang dan laporan penjualan. Kemudian untuk bos akan mendapatkan feedback dari sistem, yaitu berupa laporan data konsumen, laporan data barang, dan laporan data penjualan. Kemudian data flow diagram level 1. Di sini adalah turunan dari DFD level 0 tadi. Ini untuk lebih terperincinya, yaitu admin akan melakukan login. Setelah login yang pertama, di sini yang pertama admin akan melakukan login, dan kemudian sistem akan memverifikasi
apakah sudah benar atau belum. Jika salah, maka akan dikembalikan lagi kepada admin. Yang kedua adalah admin akan melakukan penginputan data. Setelah melakukan input data, dan data-data tersebut nantinya akan disimpan pada database, yaitu data berupa data konsumen, data barang, dan data penjualan. Setelah melakukan penginputan data, maka di sini akan adanya nanti yaitu konsumen. Konsumen di sini juga sama seperti admin ketika awal masuk, yaitu akan melakukan login terlebih dahulu. Jika diterima oleh sistem, maka akan langsung masuk ke pembelian, yaitu berupa proses pembelian. Jika tidak, maka akan dikembalikan lagi kepada konsumen. Setelah melakukan pembelian, di sini nantinya datanya akan disimpan di database, yaitu database transaksi. Yang kemudian yang keempat adalah laporan. Di sini sistem akan memberikan hasil laporan transaksi kepada admin dan juga kepada bos sebagai laporan harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua ada data flow diagram level 2. Di sini admin akan melihat data konsumen yang tersimpan pada database konsumen, dan di sini juga database barang. Sini ada database penjualan. Kemudian RD. Di sini admin akan menginputkan data barang, yaitu nama barang. Kemudian akan berlanjut kepada pemesanan dan dilanjutkan ke pelanggan. Kemudian pelanggan akan menginputkan ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Kemudian berlanjut ke pembelian. Pembelian akan melanjutkan ke data penjualan. Data penjualan menginputkan nama pelanggan, nama barang, harga barang, dan stok barang. Kemudian data penjualan akan memberikan feedback kepada admin dan rancangan database. Yang pertama, nama barang, tipe datanya chart, panjangnya 20 untuk nama barang. Kedua, ID barang, tipe data integer. Yang ketiga, stok barang, tipe data integer. Kemudian harga barang, tipe datanya float. Kemudian RDBM. Di sini RDBM kurang lebih sama seperti rancangan database. Kesimpulan, hasil dari perancangan sistem informasi penjualan dan stok minuman berbasis desktop ini dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempermudah antara pihak pelanggan dan pengelola karena sistem pembelian yang telah terkomputerisasi, jadi dapat mempercepat proses pembelian. Kedua, dapat membantu efektivitas waktu kerja pengelola dan meminimalisir kontak secara langsung dan dapat mencegah kesalahan data pemesanan barang. Baik, itulah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.